itu tidak ada itikat baik dan tidak ada respon apapun dari yang bersangkutan. Bahkan terkesan menghindar ya, bukan terkesan lagi, memang sudah menghindar. Sosok yang selama ini dikenal lewat layar kaca kini justru muncul di layar berita. Dari sorot lampu sinetron kini bergeser ke sorot kantor polisi. Nama Andres Adelio mendadak meledak bukan karena prestasi tapi karena laporan pidana serius. Seorang perempuan muncul, hamil besar, membawa bukti, membawa luka, dan membawa satu tuntutan keadilan. Hubungan yang dulu dirahasiakan kini terbuka ke publik dan kisah ini jauh lebih gelap dari yang terlihat. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik hubungan yang dulu tertutup rapat ini? Kasus yang sejak lama beredar dari mulut ke mulut dan layar ke layar itu akhirnya sampai di titik yang tak bisa lagi dihindari. Nama Andres Adelio yang sebelumnya hanya disebut dalam cerita dan pengakuan kini resmi masuk ke jalur hukum. Isu soal kehamilan Priselda Prilea atau yang kerap disapa Isel memang bukan cerita baru. Publik sudah lama mengikuti potongan-potongan kisahnya. Namun kini, cerita itu tak lagi sekedar perbincangan karena berubah menjadi laporan polisi. Pada 29 Desember 2025, pihak Isel akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya. Kuasa hukumnya, Santo Nababan, mengungkapkan laporan resmi sudah dibuat dan Andres terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Tak hanya sang kuasa hukum, Isel juga dikabarkan hadir secara langsung di kantor polisi untuk melaporkan ayah dari anak yang dikandungnya. Iya benar, jadi kemarin itu kami dari tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia, KNAI, mendampingi Icel, klien kami, untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Laporan untuk A sendiri itu dikenakan di Undang-Undang Tindak Pidana seperti itu, dan ancaman hukuman yang diterapkan itu 4 tahun sampai 12 tahun. Dalam laporan ini, pihak Isel juga sudah menyerahkan sejumlah bukti yang diklaimnya kuat, mulai dari rekaman percakapan, surat pernyataan, hasil USG, hingga berbagai foto. Intinya kita menyampaikan bukti chat, kita juga menyampaikan adanya atau video yang berbaur yang dikirimkan yang bersangkutan. Nah, ada juga kita sampaikan juga bukti surat pernyataan, ada juga kita sampaikan juga berupa foto yang ada di sana, dan banyaklah yang kita sampaikan menjadi alat buktinya. Usai melapor, Isel langsung menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebagai bagian dari proses hukum yang kini sedang berjalan. Kemarin setelah dilakukan laporan polisi di SPKT, kita juga meminta supaya dilakukan visum. Jadi terima kasih kepada teman-teman di kepolisian juga merespon dan dilakukannya visum oleh saudari klien kita, Icel, dan langsung di visum di Rumah Sakit Umum Kramat Jati, Polri. Tapi Igenars yang mencuri perhatian adalah pernyataan pihak Isel yang menyebut bahwa kehamilan tersebut terjadi karena bujuk rayu dan godaan dari Andres. Lebih mengejutkannya lagi, sejak berita kehamilan ini diungkap ke publik, tidak ada itikat baik dari pihak Andres maupun kuasa hukumnya. Padahal, menurut pihak pelapor, upaya komunikasi dan mediasi sudah dilakukan, namun tak pernah membuahkan hasil. Bahkan, pintu damai kini disebut resmi tertutup. Kalau untuk perdamaian, untuk yang bersangkutan, menurut klien kami sudah tidak ada. Karena dari kita kemarin menyampaikan secara langsung ya, hari Selasa itu, sampai kemarin juga masuk di laporan, itu tidak ada itikat baik dan tidak ada respon apapun dari yang bersangkutan.
bahkan terkesan menghindar ya, bukan terkesan lagi, memang sudah menghindar dari semua persoalan ini, padahal yang bersangkutan kan sudah tahu konsekuensi hukum yang akan dijalani, seperti itu. Dampak psikologis yang dialami korban juga tengah jadi sorotan. Isel disebut mengalami kerugian imaterial, diantaranya adalah rasa malu, kehormatan keluarga yang terganggu, hingga tekanan karena harus tampil di ruang publik dengan kondisi hamil besar. Yang jelas, klien kami melakukan itu semua untuk mendapatkan keadilan, karena klien kami sendiri mengalami kerugian yang cukup besar ya, baik dari segi material, apalagi materialnya itu di mana rasa malu, kehormatan keluarga dengan tampil di media itu kan tidak bisa ternilai ya, dan juga dia harus memastikan juga bahwa anak yang dalam kandungannya itu kan jelas identitas orang tuanya atau jelas identitas anak tersebut. Maka dari itu, selain menempuh jalur hukum pidana, mereka juga akan memilih jalur hukum perdata. Namun rupanya, langkah itu masih ditunda dikarenakan pihak Isel masih menunggu dan berharap adanya itikat baik dari Andres untuk bertanggung jawab. Proses perdatanya juga, kita akan lakukan juga upaya hukumnya, tapi semua kan berproses ya, tidak bisa serta-merta. Yang jelas, kami akan memastikan semua kerugian-kerugian yang dialami, baik secara material dan material itu dapat diperoleh oleh saudara Icel, dan dia juga mendapatkan keadilan untuk anaknya sendiri dan juga dia sendiri. Nominalnya itu kan tidak terhitung ya, dimulai dari proses dia hamil, tentu kan ada biaya USG, ada biaya asupan gizi untuk anak, ada juga untuk pemeriksaan-pemeriksaan di rumah sakit ya atau klinik, dan nanti untuk kelahirannya juga. Nah, jadi termasuk untuk membeli popok dan lain sebagainya, ya termasuk untuk biaya anak ini sampai dewasa, itu semua harus diperhitungkan. Untuk perdatanya kita lagi menunggu etikat yang bersangkutan. Ini kan pidananya sedang jalan. Untuk perdatanya sendiri kita lagi lihat dulu situasi dan kondisinya. Di tengah perjuangannya, kondisi fisik dan mental Isel disebut sangat kelelahan. Namun ia tetap bertahan demi masa depan anak yang dikandungnya. Kondisi sekarang cukup baik ya, tapi yang jelas dia capek lah. Capek, yang namanya berjuang, yang namanya mencari keadilan itu kan tidak mudah. Artinya mulai dari kemarin tampil di media dan juga membuat laporan polisi dan juga melakukan visum ya, dan lain sebagainya lah ya. Dalam perjalanan, waktu, tenaga, pikiran, tentu kan capek yang namanya mencari keadilan. Makanya kita juga berharap nih dari tim kuasa hukum kepada semua pemirsa yang mendengar ini, agar marilah kita sama-sama mendukung adanya keadilan bagi wanita yang tidak atas kemauannya itu terjadi dan dia sedang memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri dan anaknya. Kuasa hukum Isel juga memberikan ultimatum keras untuk Andres agar segera menunjukkan itikat baik agar persoalan ini segera selesai. Kepada saudara AA yang melihat dan mendengar video ini, kami mengharapkan segeralah saudara menunjukkan itikat baik supaya masalah ini cepat selesai. Dan ingat bahwa adanya hubungan keperdataan antara orang tua biologisnya dengan anak tersebut, agar anak tersebut jelas identitasnya, agar anak tersebut mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri nanti. Namun Iginars, hingga video ini dibuat, Andres Adelio belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut maupun soal kabar kehamilan Isel. Kini, kasus yang semula hanya jadi bisik-bisik publik resmi masuk ke babak hukum. Laporan telah diterima, bukti-bukti sudah diserahkan, dan proses penyelidikan pun berjalan. Namun di tengah sorotan yang kian tajam, satu hal masih menjadi tanda tanya besar. Bagaimana sikap Andres Adelio menghadapi laporan ini? Lantas, bagaimana menurut kamu Iginars? Akankah Andres segera menunjukkan itikat baik atau justru sebaliknya?
Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Berita Hiburan selanjutnya bersama Igini.